Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Sujanarko. Pak, terkait 500 miliar yang sudah Anda singgung, 500 miliar Rafael, ini bagaimana Pak penjelasannya? Ya, yang pertama kan info dari PPATK itu bukan hartanya Rafael. Tapi catatan transaksi tahun 2019 sampai tahun 2022 ya, itu kalau ditotali masukan dan keluaran transaksi itu kira-kira 500 miliar. Dan ini data menarik banget bagi KPK karena sebetulnya transaksi-transaksi itu kan tempus, waktunya jelas itu. Jadi kalau kita digabungkan dengan tugas-tugas dari Rafael pada saya sebagai petugas pajak, mudah-mudahan itu ditemukan pidananya. Jadi PPATK dengan rigid itu bisa menyampaikan ke KPK terkait dengan tempus deliktinya. Terkait dengan transaksi tadi. Soal modus ini kan kalau kita lihat pejabat-pejabat ini cukup pintar ya Pak menyembunyikan harta kekayaannya dengan mengatasnamakan ke orang lain, ke pembantunya atau ke supirnya atau bahkan ke kerabat keluarganya yang lain. Ini modusnya seperti apa sih Pak? Ya bahkan lebih dari itu. Bahkan yang disebut dengan gatekeeper, jadi istilah baru itu adalah gatekeeper, itu kadang-kadang sama sekali tidak terkait dengan penyelenggara negara. Kita waktu di KPK dulu pernah kita temukan salah satu bupati gitu di Kalimantan, itu account officer-nya orang Bekasi. Orang Bekasi itu tidak pernah ke Kalimantan, tidak pernah mengenal keluarganya, tidak ada hubungan dengan kerabat itu. Jadi bisa juga gatekeeper itu yang benar-benar orang lain. Kemungkinan untuk mengamankan supaya nanti tidak dibohongi itu pakai akte notaris. Jadi kira-kira kalau kita mau ngejar tentang harta-harta orang itu banyak yang perlu dibenahi. Yang pertama adalah aturan tentang beneficiary ownership. Yang kedua aturan tentang gatekeeper. Yang ketiga misalnya etik untuk notaris-notaris yang kira-kira gitu, yang kemungkinan juga yang nakal ya, itu bisa digunakan untuk melakukan penyembunyian-penyembunyian. Seperti kasusnya Rafael Pak, kalau kita lihat ini kan tadi nilai transaksi 500 miliar tadi sudah dijelaskan. Kemudian cara dari KPK untuk mendalami harta yang tidak dilaporkan, itu seperti apa sih Pak cara penelusurannya yang dilakukan apa saja? Ya, di KPK itu sebetulnya kalau PPATK yang dikenal dengan follow the money. Follow the money itu transaksi yang dikejar dari hulu ke hilir sampai uang terakhir. Tapi di KPK juga bisa pakai aset tracing itu biasanya menggunakan follow the asset. Lah, follow the asset itu biasanya yang dikejar itu adalah penguasaan aset. Belum sampai ke hak milik. Jadi penguasaan aset itu kira-kira related ke siapa saja. Itu aset sebenarnya punya siapa. Lah, kalau metode yang dikuasai oleh KPK dan dikuasai oleh PPATK digabungkan, itu akan sangat efektif untuk mengejar aset. Yang satu adalah follow the asset dari hilir ke hulu, yang satunya adalah follow the money dari hulu ke hilir. Jadi yang kedua gini, di PPATK udah standarnya kalau kita menemukan spesies, maka KPK akan kita sebut melakukan namanya rencana pengumpulan informasi. Jadi jenis informasinya apa, informasi itu ada di mana, bagaimana cara memperoleh, KPK tahulah itu. Jadi kira-kira hasil verifikasi akan secara detail itu mestinya bisa dikejar oleh KPK. Pak, ini soal KPK yang sebelumnya atas kasus Rafael ini minta warga net publik untuk bisa memviralkan harta kekayaan pejabat yang dinilai tak wajar, Pak. Ini bagaimana Anda melihat KPK yang ikut melibatkan publik, Pak? Ya, itu bagus-bagus saja ya. Tapi saya sangat menyayangkan gitu. Yang pertama gini, di KPK itu ada satu kedeputian intelijen yang sangat kuat. Jadi kira-kira dengan kemampuan intelijen KPK, gitu, KPK itu gampang melacak itu. Medsosnya harus kuat. Tetapi kan partisipasi publik itu penting. Untuk kira-kira maintaining semangat publik membantu pemberantasan korupsi. Tapi sejatinya itu KPK nggak perlu itu. Satu kedeputian yang intelijen yang sangat kuat bisa menuntaskan gitu info baik itu dari sisi medsos, dari sisi administrasi maupun dari sisi lainnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sujanarko.
selaku mantan Direktur PJKK KPK. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Terima kasih, Vena. Dan pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan segmen One Hot Topic. Kami kembali sesaat lagi.